Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki Iqra 6. Kemarin Iqra 5 dan sekarang kita mengaji di Iqra 6 di halaman awal, dimana pokok pelajarannya yaitu nun sukun dan tanwin. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf wawu ya. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf wawu, maka masuk dengan dengung, ditekan dan ditahan 2 harokat. Nah, yang namanya dengung itu suara yang keluar dari hidung. Nah, contohnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Miwahid awalidihi habbaw wa nabata sirajaw wahhaja zajratan wahidah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit penjelasan. Miu, nah ini nun sukun bertemu dengan huruf wawu, maka suara nun sukunnya itu hilang ya, jadi masuk ke huruf wawu dan suaranya berdengung. Miu, nah jadi bacanya seperti itu. Miu, wanya dibaca panjang sebab ada huruf hijaiyah berharokat fathah diikuti alif. Yang panjang huruf wawu nyawa. Miwahid, dan ini huruf terakhirnya huruf dal kecil, gak ada titiknya, berarti dal kecil. Ketika dal kecil ini mati, sebab matinya karena wakaf atau mati asli, maka dibaca qalqalah. Qalqalah itu huruf yang mantul. Dan contoh yang selanjutnya au. Nah ini ada nun sukun bertemu wawu. Ketika nun sukun bertemu wawu, maka suara nun sukunnya tidak terbaca dan langsung masuk ke huruf wawu dan dibaca dengung. Dalam ilmu tajwidnya hukum bacanya itu idgham bi ghunah. Awalidihi, Allah a'lam bishawab. Dan contoh tanwin fathah ten bertemu wawu habbau, jadi suara tanwinnya itu hilang dan masuk ke huruf wawu, suaranya keluar dari hidung. Habbau wa nabata. Contoh yang selanjutnya yaitu tanwin fathah ten bertemu wawu, sirajau wahhaja. Contoh yang selanjutnya tanwin bertemu wawu, zajratan wahidah. Allahu a'lam bishawab. Sebelum kita melanjutkan ngajinya, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman fa ilman nafi'an wa amalan makbulan thayyiban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dan setelah ini kita akan berlatih untuk membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatan wa ilma aduwan wa hazana wa ilahukum ilahu wahid min waraihim muhit
ahsanu atsatsaw wariya kana fahisyataw wa maqta illa hamimaw wa khassaqa wal akhiratu khairun wa abqa. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah tadi kita membacanya dan sekarang belajar untuk menguraikan hukum tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila, perhatikan ada harokat fathah berdiri dibaca panjang. Ketika ada huruf hijaiyah berharokat fathah berdiri ya dibaca panjang. Yang dipanjangkan huruf lam fathah la-nya, ukuran panjangnya 1 alif 2 harokat. Wa ilahukum, nanti di sini ada mim sukun bertemu dengan huruf hamzah atau alif hamzah. Ketika ada mim sukun bertemu huruf hamzah, maka suara mim sukunnya dibaca jelas. Dalam ilmu tajwid keterangannya yaitu idhar safawi. Idhar itu artinya jelas, safawi itu huruf yang keluar dari 2 bibir. Ketika ada mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf ba sama mim. Wa ilahukum ila. Nah, di sini ada fathah berdiri maka dibaca panjang. Ukuran panjangnya 1 alif 2 harokat. Wa ilahukum ilahu. Sini tanwin dhammah ten bertemu huruf wawuh. Ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf wawuh, maka suara nun sukunnya atau tanwinnya idgham. Jadi suaranya hilang dan masuk ke huruf wawuh dan berdengung. Wa ilahukum ilahu wa. Wawuhnya dibaca panjang sebab huruf hijaiyah berharokat fathah diikuti alif. Ukuran panjangnya 1 alif 2 harokat. Wa ilahukum ilahu wahid. Dan ini ada huruf dal kecil ya. Dal kecil mati sebab mati karena waqaf, maka hukum bacanya itu qalqalah. Qalqalah itu mantul. Jadi huruf dalnya ini mantul dan ini waqaf. Nun sukun bertemu huruf wawuh. Ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf wawuh, suara nun sukunnya atau tanwinnya hilang dan masuk ke huruf wawuh dan berdengung. Miwaroi. Nah, di sini ada tanda bendera ya. Jadi ini hukum bacanya dalam ilmu tajwidnya itu mad wajib mutasil. Mad itu panjang, wajib itu harus, mutasil artinya hamzahnya 1 kalimat. Keterangannya yaitu setelah mad tabi'i ada hamzah 1 kalimat, maka hukum bacanya mad wajib mutasil. Ukuran panjangnya 4 atau 5 harokat, tingkat wasol atau tingkat waqaf. Miwaraihim, ada mim sukun bertemu dengan huruf mim. Mim sukun bertemu dengan huruf mim, hukum bacanya itu idgham mimi. Idgham artinya lebur atau masukkan mimi. Jadi mimnya bertemu huruf mim dan mim yang kedua ini bertasdid. Ketika mim bertasdid hukum bacanya ghunah musaddadah. Jadi idgham mimi ma'al ghunah. Dan dibacanya itu dengungnya yang cukup lama. Miwaraihim muhayt. Mad arid disukun ma'al qalqalah. Mad arid disukunnya ini
Setelah matobi'i ada huruf yang mati karena waqaf, hukum bacanya mad arid disukun. Berhubung huruf to ini mati, sebab matinya karena waqaf, ketika huruf to mati hukumnya qalqalah, hukum bacanya qalqalah. Qalqalah itu mantul. Jadi di sini hukum bacanya itu ada dua, mad arid disukun ma'al qalqalah. Wallahu a'lam bishawab. Dan cara bacanya kurang lebihnya seperti ini. Miwaraihim muhito. Jadi huruf to-nya mantul. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.